Apa jadinya jika dua kekuatan gaib terbesar di Nusantara saling berhadapan? Haji Abdul Hamid, pendekar sakti dari tanah Kalimantan, melawan sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Pertempuran ini bukan hanya mengguncang dunia roh, tapi juga meninggalkan jejak nyata di dunia manusia. Apa penyebab perseteruan mereka? Dan siapa yang akan bertahan dalam pertarungan antar dimensi ini? Tonton sampai akhir, karena yang satu ini bukan sekadar mitos. Di jantung belantara Kalimantan Tengah, jauh dari hiruk-pikuk kota dan desingan logam modern, hidup sebuah legenda yang hanya dikenal dari mulut ke mulut, dijaga oleh para tetua Dayak seperti harta warisan leluhur. Legenda itu menyebut nama yang asing bagi kebanyakan telinga, namun begitu sakral di antara akar-akar hutan dan aliran sungai purba, Abdul Hamid. Namun, dalam versi yang jarang terdengar, Abdul bukanlah anak dusun, melainkan seorang pendekar sakti dari tanah Madura. Ia dikenal sebagai Abdul Si Bayangan Timur, seorang perantau berilmu tinggi yang mengembara menembus samudra demi mencari arti dari kesunyian batin dan ilmu sejati. Datang dari Pamekasan, Abdul menyeberangi Laut Jawa, menyusuri muara-muara sepi hingga tiba di pedalaman Kalimantan. Konon, ia mampu menundukkan angin dengan sabdanya dan membelah air sungai dengan sentuhan telapak tangan. Tapi meski bersenjata keris pusaka yang diwariskan gurunya di Arosbaya, Abdul tak pernah mencari nama. Ia lebih mencintai sunyi, lebih menyukai percakapan dengan pepohonan daripada pujian manusia. Suatu hari, di tepian hulu sungai Samba, ia berhenti. Di situ ia mendirikan pondok dan hidup bersama masyarakat Dayak Ngaju, menyembuhkan yang sakit, membimbing yang muda, menjaga yang lemah. Namun damai itu tidak abadi. Wabah penyakit yang ganas dan tak dikenal datang seperti kabut gelap, menyapu seluruh pemukiman. Tubuh-tubuh terkulai, napas-napas terputus. Bahkan Abdul, yang tak pernah gentar dalam duel maut, takluk juga oleh serangan tak kasat mata. Meski sakti, tubuhnya tak kebal. Ia jatuh sakit. Namun ia tahu, penyakit ini bukan sekadar kutukan biologis, melainkan ujian dari alam gaib. Tak ingin menjadi beban bagi penduduk, ia memutuskan mengasingkan diri. Ia merakit perahu dari batang pohon dan membiarkan dirinya hanyut dalam derasnya sungai Samba. Dengan sisa tenaga, ia berdoa agar jika ajal belum datang, maka biarlah takdir menunjukkan jalannya. Hari berganti malam, malam kembali menjadi hari. Abdul bertahan dalam kesunyian dan demam, hingga perahunya akhirnya terdampar di sebuah gosong pasir yang luas, di tengah wilayah yang disebut Klaru, daerah keramat yang tak dijamah manusia. Di sana, di balik kabut tipis yang menggantung abadi, berdiri sebuah kampung yang tak tercatat dalam peta dunia. Abdul melangkah masuk dengan tubuh lemah, namun matanya tetap menyala. Di pintu pertama, ia disambut oleh seorang kakek tua yang seperti telah lama menantinya. "Kau datang juga, wahai bayangan timur," ucap sang kakek tanpa bertanya siapa dia. "Jika kau telah sampai di sini, itu berarti kau telah terpilih." Kampung itu, kata sang kakek, adalah tempat persinggungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka yang datang ke sana bukan karena kebetulan, melainkan karena diundang oleh kehendak semesta. Abdul dirawat, diberi makan oleh para cucu sang kakek yang wajahnya teduh seperti embun pagi. Dalam waktu singkat, penyakitnya menghilang. Bukan karena ramuan, melainkan karena hawa kampung itu sendiri, sejuk yang menyembuhkan, sunyi yang menenangkan. Namun kampung itu bukan kampung biasa. Waktu tak mengalir sebagaimana mestinya. Malam bisa berlangsung 3 hari. Sebuah senja bisa memanjang seperti setahun. Dan para penghuninya, mereka bicara dengan bahasa yang tak seluruhnya manusia, penuh simbol dan makna gaib. Sang kakek kemudian berkata bahwa Abdul telah diwarisi takdir para penjaga batas dunia. Ia tak sekadar sembuh, tetapi telah dipilih untuk menjadi bagian dari kekuatan pelindung antara dunia nyata dan tak nyata. Ia bahkan dijodohkan dengan 2 cucu sang kakek, simbol keseimbangan antara dunia roh dan dunia jasad. Namun Abdul, si pengembara dari Madura itu, belum siap menetap. Ia ingin berpamitan kepada dunia manusia, ingin menyampaikan restu kepada mereka yang telah ia bantu. Maka kakek itu mengizinkannya pulang, dengan syarat, dalam 3 hari, ia harus kembali.
Abdul diajari melangkahi akar kayu gaib. Akar yang tumbuh dari pohon yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Seketika ia lenyap dari dunia gaib dan muncul kembali di kampung tempat ia dulu tinggal. Penduduk terkejut. Bagi mereka, Abdul telah hilang lebih dari 3 tahun lamanya. Tapi Abdul sendiri merasa baru 3 minggu. Yang berdiri di hadapan mereka kini bukan Abdul yang dulu. Wajahnya tenang, tubuhnya memancarkan wibawa. Ucapannya membawa kedamaian. Matanya memancarkan langit-langit dunia lain. Setelah 3 hari, tepat sebagaimana janjinya, Abdul menghilang kembali. Tak ada yang tahu kemana. Tapi sejak itu, di banyak malam hening, suara angin yang melewati hutan Kalimantan kadang membisikkan namanya. Abdul Hamid, pendekar dari timur, yang menjadi penjaga di antara 2 dunia. 3 tahun telah berlalu dalam duka dan kesedihan. Waktu yang terasa beku bagi keluarga Abdul dan warga Dukuh, kini sirna oleh satu keajaiban. Kemunculan kembali sang anak bungsu yang dikira telah menyatu dengan arus sungai dan ditelan maut. Ia kembali, membawa tubuh sehat dan cerita luar biasa yang sulit dipercaya oleh nalar manusia biasa. Malam itu, di antara suara jangkrik dan nyala api pelita, Abdul duduk bersila bersama saudara-saudaranya. Ia menceritakan semuanya, tentang penyakit yang merenggut kesehatannya, keputusannya untuk mengasingkan diri dengan rakit sederhana, pertemuannya dengan seorang kakek misterius, dan kampung gaib yang menyembuhkannya dari ambang kematian. Ia mengungkapkan niatnya untuk kembali ke kampung gaib itu. Bukan sekadar memenuhi janji, tapi karena ia telah ditetapkan menjadi pemimpin kampung tersebut, dan telah dijodohkan dengan 2 perempuan yang dengan kasih dan ketulusan merawatnya saat sakit. Meski hati mereka dipenuhi kebingungan dan rasa tak percaya, saudara-saudaranya memberi restu. Mereka sadar bahwa jalan hidup Abdul kini telah berbelok dari jalur manusia biasa. Ia bukan lagi anak Dukuh. Ia telah menyentuh sisi lain dari alam ini. Namun, waktu tak selalu menjadi sahabat. Hari pertama Abdul habiskan dengan keluarganya. Hari kedua ia isi dengan nostalgia, menyusuri tempat masa kecil, menatap pepohonan yang pernah jadi saksi pertumbuhannya. Hari ketiga, seharusnya hari kepulangan ke dunia gaib, malah ia lewatkan begitu saja. Ia merasa tak apa jika terlambat sedikit. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, hingga 1 tahun pun berlalu. Abdul tetap hidup seperti biasa. Namun tubuhnya mulai melemah. Penyakit lama itu kembali, kali ini lebih kejam. Tubuhnya seperti terkoyak dari dalam, dan tak ada satupun pengobatan manusia yang bisa menolong. Barulah ia sadar, ia telah mengingkari janji suci kepada dunia gaib. Dalam keputusasaan, ia mencari kembali akar kayu gaib di tepi sungai yang dulu bisa membawanya menembus batas dunia. Ia langkahi 3 kali seperti yang diajarkan, tapi tak terjadi apa-apa. Kesakralan akar itu telah lenyap. Dalam keputusasaan yang terakhir, Abdul membangun kembali rakit dari kayu dan mengapungkan dirinya menyusuri sungai Samba, berharap alam masih berbelas kasih. Malam itu, dalam tidurnya yang demam, ia bermimpi bertemu kembali dengan sang kakek tua. Dalam mimpi itu, Abdul sujud menangis, memohon ampun. Sang kakek tidak marah, tapi dari sorot matanya, tersimpan peringatan dalam. Kau telah dipilih, Abdul. Pilihan itu bukan mainan. Kau boleh kembali, tapi ada syarat baru. Kau harus menikahi cucuku dan tak boleh lagi tinggal di dunia manusia. Jika kau mengingkari, bukan cuma sakit yang menantimu, tapi kematian. Abdul bersumpah akan menepati janji itu. Dan esok harinya, ia terdampar kembali di gosong pasir yang menjadi gerbang kampung gaib. Ia disambut sang kakek dan 2 perempuan yang kini menjadi istrinya. Di sanalah, di dunia yang terpisah dari kebisingan zaman, ia memulai hidup baru sebagai pemimpin kampung gaib. Dari sana pula legenda Abdul Hamid, penguasa gaib tanah Kalimantan, benar-benar bermula. Waktu berlalu. Kampung itu berkembang, menjadi pusat kekuatan spiritual Kalimantan. Abdul Hamid dikenal luas. Pendekar sakti yang bisa berjalan tanpa jejak, bicara dengan angin, dan membaca isi hati manusia. Di bawah kepemimpinannya, kampung gaib itu tidak hanya menjadi tempat tinggal para roh penjaga, makhluk sungai, dan manusia-manusia pilihan, tapi juga menjadi mercusuar gaib di Borneo.
Namun kekuasaan membawa tantangan baru. Abdul mulai sadar, batas wilayah kekuasaannya bersinggungan dengan satu kekuatan besar lainnya. Wilayah Laut Selatan, kekuasaan Nyi Roro Kidul, sang ratu laut yang legendaris dari tanah Jawa. Dari bisikan para penunggu pantai Kalimantan, Abdul mengetahui bahwa sebagian pesisir Borneo dulunya berada dalam pengaruh sang ratu. Dari pantai ujung Pandaran hingga Seruyan, aura Laut Selatan kerap mengganggu nelayan, membawa mimpi-mimpi aneh dan siluet gaib perempuan bergaun hijau. Namun Abdul tak gegabah. Ia tahu, kekuatan sebesar itu tak bisa ditantang tanpa sebab yang sah. Ia mengutus dua makhluk bawahannya, berwujud manusia tapi bersayap tipis seperti capung, untuk mengamati wilayah pesisir. Mereka kembali membawa laporan mengejutkan. Ritual-ritual gaib di pantai kerap memanggil nama Roro Kidul. Bahkan sesekali, korban tumbal dihanyutkan ke laut. Padahal, wilayah itu secara alamiah merupakan bagian dari garis spiritual Kalimantan. Itu adalah pelanggaran. Sebuah pengingkaran batas yang tak bisa dibiarkan. Abdul tahu, jika dibiarkan, kekuatan luar akan terus merongrong kekuatan tanah Borneo. Dan pertempuran besar antar penguasa gaib tinggal menunggu waktu. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan dan bisikan alam, Abdul Hamid akhirnya memutuskan untuk turun langsung menghadapi ancaman dari selatan. Ia tahu, lawannya bukan sembarang sosok. Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan, bukan hanya legenda Jawa. Namanya menggema hingga ke lorong-lorong gaib Kalimantan. Maka Abdul pun bersiap, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman yang dalam tentang keseimbangan dua dunia. Untuk menghadapi kekuatan sebesar itu, Abdul tak bisa sekadar tampil sebagai makhluk halus Kalimantan. Ia menjalani ritual rahasia, ilmu tertinggi para penguasa alam gaib, mengubah dirinya menjadi manusia. Bukan untuk menyelinap, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya telah mengerti dua kutub, dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dalam wujud manusianya, ia menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, jiwanya ditempa, batinnya dimurnikan, dan ia kembali membawa nama baru, Haji Abdul Hamid. Jubahnya putih bersih, matanya teduh namun menyala, dan setiap langkahnya seolah menorehkan getaran spiritual ke tanah yang dipijaknya. Ia tak sendiri. 4 makhluk roh, buluh wajib, para penjaga pusaka Kalimantan yang mampu mengendalikan air dan angin, menemaninya. Dengan mereka, ia melangkah ke batas wilayah kekuasaan, tempat laut mulai bergolak dan kabut turun menebal. Laut menggulung marah, langit menghitam. Aura Nyi Roro Kidul terasa bahkan sebelum wujudnya muncul. Lalu, ia datang, anggun, memukau, membelah ombak dengan langkah yang tak membasahi kain hijau zamrudnya. Di sekelilingnya, para penjaga dari bangsa laut, manusia setengah ikan, ular laut bersayap, membentuk lingkaran siaga. Tanpa sepatah kata, dua kekuatan besar itu menguji satu sama lain. Laut menjadi medan, langit menangis. Pertempuran itu berlangsung 7 hari 7 malam. Abdul memanggil pusaka warisan leluhurnya, ular raga nyawa, roh naga tanah yang mampu membelah sungai. Sementara Nyi Roro Kidul memanggil segara geni, gelombang api merah dari kedalaman samudra yang hanya muncul saat pengkhianatan alam terjadi. Benturan kekuatan mereka menggema hingga ke dimensi-dimensi lain. Para makhluk halus dari seluruh Nusantara memperhatikan. Tapi tak satu pun berani ikut campur. Di malam ketujuh, di tengah badai dan kabut yang kian pekat, terdengarlah suara tua, dalam dan menggema, dari dasar bumi dan laut. Itu bukan suara Abdul, bukan pula Ratu Kidul. Itu suara penjaga keseimbangan alam. Kalian adalah penjaga, bukan penghancur. Jangan biarkan ego menelan keseimbangan semesta. Keduanya terdiam. Nafas berat. Kekuatan nyaris habis. Abdul menatap Nyi Roro Kidul, dan sang ratu membalas dengan tatapan yang tak lagi tajam, tapi penuh pengertian. Maka, pada pagi ke-8, mereka duduk bersama. Di atas pasir yang terbentuk dari energi murni pertarungan, mereka menulis perjanjian gaib. Wilayah pesisir Kalimantan, dari ujung Pandaran hingga Seruyan, resmi menjadi milik kerajaan gaib Abdul Hamid. Sebagai gantinya, ia tak akan mengganggu ritual pesisir selatan Jawa.
Perjanjian itu diikat dengan jalinan rambut Nyi Roro Kidul dan tetesan darah Abdul Hamid. Batu laut menjadi saksi. Angin menjadi pembawa sumpah. Sejak hari itu, Laut Kalimantan menjadi tenang. Tak ada lagi perahu hilang, tak ada lagi mimpi buruk nelayan. Hanya kadang terdengar suara ketik-ketik dari perahu gaib yang melintas di malam hari. Orang tua akan berbisik, "Itu rombongan Haji Abdul Hamid, sang Raja Gaib Kalimantan." Dan di tanah Jawa, para spiritualis mulai menyebut nama Nyi Roro Kidul dengan lebih hati-hati. Sebab mereka tahu, di timur, telah bangkit satu kekuatan seimbang yang tak bisa diremehkan. Dan siapa tahu suatu hari nanti, keseimbangan itu akan kembali diuji. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.